Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah mengenai ba'duz dzurufil mabniyah wa ma rukkiba minaz dzuruf, yakni sebagian dari dzaraf yang mabni dan tarkib yang ada pada dzaraf. Poin pertama, al-aslu anna jami'az dzurufi mu'rabah, bahwasanya asalnya seluruh dzuruf itu adalah mu'rab atau kebanyakan dzuruf adalah mu'rab. Wa qad sabaqa dirasatu dzuruf fi babil ismil mansub. Dan sebelumnya pernah saya bahas mengenai hal ini, yakni di bab maf'ul fihi, bahwasanya asal dzaraf berhak untuk mansub karena ia adalah keterangan waktu dan tempat. Juga sebelumnya pernah saya bahas bahwa di sana ada dzaraf yang mabni dikarenakan dimahdhufkannya mudhaf ilaih, di mana dzaraf yang semisal ini disebut dengan dzaraf ghayat. Ghayat artinya adalah tujuan akhir. Sebelum mudhaf ilaihnya hilang, maka tujuan akhirnya adalah mudhaf ilaih itu sendiri. Misalnya ketika saya mengatakan sa'azurukum ba'dal isya, maka kata al-isya, kata Ibnu Ya'ish, disebut dengan ghayat, lianna bihi yatimul kalam wa huwa nihayatuh, karena ia adalah penutup kalimat, maka ialah batas dari dzaraf itu sendiri. Dan ketika saya mengatakan sa'azurukum ba'du, maka ba'du di sana sebagai ghayat, yakni sebagai penutupnya, yakni menggantikan al-isya. Maka ia mabni karena ia setara dengan setengah kata. Dan ingat, setengah kata tidak berhak untuk mu'rab, sebagaimana yang saya sampaikan di bab isim mausul. Dan harap diingat kaidah ini, karena kaidah ini berlaku untuk semua bab. Kemudian ia, yakni ba'du, didommahkan untuk menandakan bahwa kalimatnya sudah selesai. Jika masih mansub, maka pendengar akan menanti-nanti apa kelanjutannya. Dan ini semua pernah saya bahas, kalau tidak salah, di bab idhofah atau maf'ul fih. Silahkan dicek sendiri. Kemudian kali ini saya ingin membahas dzaraf-dzaraf yang lain yang juga mabni, bukan dikarenakan ia dzaraf ghayat. Ya, di antaranya nanti di sini disebutkan illa anna hunaka ba'dha dzurufin mabniyah wa hadhihi dzuruf hiya haitsu. Ya, di antaranya haitsu, kemudian juga ada id dan idza. Ketiganya adalah dzaraf yang selalu mudhaf kepada jumlah, baik secara lafaz maupun secara takdir. Hanya saja bedanya dengan qablu, kemudian ba'du, hasbu, awwalu, ya, yang pernah kita bahas dulu di pembahasan tentang dzaraf ghayat, di mana ketiganya, yaitu haitsu, id dan idza, tidak pernah mu'rab melainkan selalu mabni. Ya, maka dari itu ia disebut dengan syibhul ghayat. Kemudian apa perbedaan antara ketiganya? Haitsu merupakan dzaraf makan yang menerangkan tempat yang belum jelas di mana arahnya. Ia mubham. Entah di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas atau di bawah. Ya, tidak dijelaskan. Maka ia butuh mudhaf ilaih untuk membatasi maksudnya. Sebagaimana di dalam ayat wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua makanan-makanan yang ada di surga dengan hati yang senang, ragadan. Haitsu
syi'tuma, dimanapun yang kamu mau. Atau sebagaimana contoh yang disebutkan di dalam kitab di sini, jalastu haitsu kunta jalisan. Maknanya adalah jalastu haitsu jalasta. Aku duduk di mana kamu duduk. Sedangkan id dan idza keduanya adalah dzaraf zaman. Id untuk menerangkan waktu lampau, sedangkan idza untuk menerangkan waktu mendatang. Dan ini disebutkan nanti oleh penulis di bagian malhudhah. Id dan idza keduanya sama seperti haitsu adalah dzaraf yang mubham, yang membutuhkan mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Maka ia setara dengan setengah kata, dan setengah kata berhak untuk mabni. Sebagaimana dalam ayat yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikah. Kita perhatikan di sini id, ya, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat. Maka kalimat qala rabbuka ia adalah jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, kalimat ini sebagai mudhaf ilaih dari apa? Id. Ya, ia menerangkan masa lalu. Adapun contoh untuk idza banyak sekali, salah satunya di dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita perhatikan di sini meskipun setelah idza juga disebutkan fi'il madhi yaitu jaa, akan tetapi ia bermakna mendatang. Karena setelah idza pasti bermakna yang akan datang. Dan maknanya adalah tahqiq, yakni pasti terjadi. Karena makna fi'il madhi di sini yaitu jaa adalah ia telah dituliskan di Lauhul Mahfuz ketentuan mengenai kemenangan Allah, pertolongan Allah dan kemenangan, dan telah ditakdirkan bahwasanya pasti akan terjadi. Maka tidak ada yang mampu menolaknya. Kemudian perbedaan lainnya antara idza dengan id, di mana idza termasuk adawatus syarti sedangkan id bukan termasuk adawatus syart. Berikutnya adalah amsi. Amsi ketika ia berfungsi bukan sebagai dzaraf, ya, bukan sebagai dzaraf, maka Bani Hijaz mengatakan bahwa ia mabni, sedangkan Bani Tamim mengatakan bahwa ia ghairu munsharif. Adapun ketika ia yaitu amsi ini sebagai dzaraf, maka Bani Hijaz dan Bani Tamim sepakat mengatakan bahwa ia mabni. Dan mengenai hal ini silakan antum sekalian bisa baca artikel saya khusus mengenai amsi, ya, supaya kita bisa lebih menghemat waktu. Maka amsi adalah secara makna hari sebelum hari ini, atau disebut dengan kemarin. Ia merupakan lawan dari ghadan, ya, yang maknanya besok. Tapi mengapa amsi mabni sedangkan ghadan mu'rab? Dan mengapa amsi ini ma'rifah sedangkan ghadan nakirah? Kita akan melihat, ya, bagaimana penjelasan para ulama yang mana mereka menyebutkan bahwasanya amsi ia mabni karena ia disamakan dengan fi'il yang terjadi pada waktu tersebut, yaitu pada waktu lampau. Kita lihat fi'il madhi, ya, ia mabni. Maka dari itu amsi juga mengikuti fi'il madhi yaitu mabni juga. Sedangkan ghadan disamakan dengan fi'il yang terjadi pada waktu itu, yaitu fi'il mudhari, ya, maka keduanya sama-sama mu'rab. Amsi juga ma'rifah karena ia memang telah berlalu, ya, dan telah dirasakan bersama baik oleh pembicara maupun oleh orang yang diajak bicara. Maka waktu yang telah sama-sama diketahui ini setara dengan lamut ta'rif lil ahdi, ya, lamut ta'rif lil ahdi, namun tidak nampak pada kata amsi, ya, yakni
amsi ini sama-sama adalah waktu yang sama-sama telah dirasakan. Maka ia ma'rifah tanpa perlu disisipi alif lam. Sedangkan ghadan, ya, tidak ada yang tahu kapan, ya, atau tidak ada yang tahu waktunya, ya, masih samar, ya. Bahkan kita sendiri tidak yakin apakah kita bisa menjumpainya atau tidak. Maka dari itu ia berlafaz nakirah, ya, dan bisa dimakrifahkan dengan al. Kemudian berikutnya al-an, ya, al-ana termasuk dzaraf zaman. Ia menerangkan waktu di mana kita berbicara. Dan ulama berselisih pendapat mengenai alasan mengapa ia mabni. Namun dari sekian banyak pendapat, ya, pendapat Al-Farra patut untuk dipertimbangkan. Kata Al-Farra bahwasanya al-ana, lafaz al-ana ini berasal dari fi'il madhi ana ya'inu, ya, artinya tiba waktunya. Misalnya dalam kalimat ana waktul ikhtibar, ya, telah tiba waktu ujian. Kemudian ditambahkan al lazimah, ya, sama seperti pada alladzi dan allati yang pernah kita bahas sebelumnya. Maka jadilah ana yang semula fiil menjadi kalimah mahkiyah. Apa kalimah mahkiyah? Yaitu kata kutipan. Ya, dan saya yakin antum sekalian sudah tahu kaidah hikayah. Ya, maka ia diposisikan sebagaimana isim. Ya, ana yang semula ini fi'il madhi karena ia dipinjam lafadznya, ya, kemudian dijadikan lafadz yang baru, ya, ditambahkan al. Sebagaimana hadis juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana berbunyi wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala. Bahwasanya Rasulullah melarang ucapan katanya dan katanya, ya, tanpa dasar ilmu. Dan kita perhatikan dari lafaz hadis tersebut, ya, qila dan qala adalah fiil, keduanya fiil apa? Fiil madhi. Bagaimana bisa fiil didahului oleh huruf jar an, ya, an qila wa qala? Maka inilah yang disebut dengan hikayah. Ya. Demikian juga dengan ana, ya, mabni, ya, dia mabni alal hikayah. Yakni dia lafaz fi'il madhi kemudian dipinjam dan kemudian sering digunakan, akhirnya menjadi seakan-akan ia adalah isim. Kemudian dimasuki oleh al, ya, untuk menunjukkan waktunya adalah waktu sekarang, ya, terbatas, bukan kemarin, bukan juga esok. Kemudian aina adalah zarf makan sekaligus isim istifham, ya. Kalau ia sudah menjadi isim istifham, maka jelas ia mabni karena di sana ada, ya, di dalam adawatul istifham ada hamzatul istifham. Maka ia mengikuti hamzah istifham. Kemudian sama juga pernah dibahas, ia adalah zarf makan, ya, lil bu'di, ya, untuk menunjukkan tempat yang jauh. Ya, dan ia bisa didahului oleh huruf jar dan juga bisa ditambahkan dengan ta marbutah, ya, menjadi sammata. Dan ketika ia menjadi sammata, maka ziyadatul lafzi, ya, tadullu ala ziyadatil makna, ya, bahwasanya penambahan lafaz ini untuk menambahkan jaraknya. Kemudian penulis menyebutkan juga di sini wa kadzalika fa inna ma rukiba minaz zuruf yakunu mabniyan. Bahwasanya ada di antara zuruf juga ada yang mabni dikarenakan tarkib. Ya, sebagaimana pada audio sebelumnya kita membahas tentang tarkib adadi. Ya, maka ada juga tarkib zarfi. Ketika seorang mengatakan bahattu anka laila nahara, ya, maknanya adalah bahattu anka lailan wa naharan. Aku mencarimu siang malam, ya, atau baina, artinya sedang saja. Misalnya ada yang menanyakan hal anta mahir, ya, kita jawab baina, ya, artinya tidak terlalu pintar, tidak juga terlalu bodoh. Atau contoh lainnya, misalnya dalam kalimat huwa jari,
baita-baita. Ya, dia adalah tetanggaku, ya, baita-baita artinya apa? Baitan fa baitan, yakni tetanggaku persis, tidak ada lagi yang menghalangan, yakni tembok dengan tembok, ya. Artinya apa? Tetangga persis. Dan kita perhatikan takdirnya adalah baitan fa baitan, ya, selalu ada huruf yang mahdhuf di sana, dan itulah yang menyebabkan tarkib zorfi ini juga mabni, sebagaimana yang terjadi pada tarkib adadi. Contoh lainnya, saya berikan satu lagi contoh seperti dalam kalimat laqaituhu sahrata bahrota, ya, sahrata bahrota, ya, aku bertemu dengannya. Secara bahasa sahrah artinya padang pasir, ya, kemudian bahroh adalah lautan, ya, ini artinya kami bertemu, ya, aku menemuinya, aku bertemu dengannya, kemudian mengobrol panjang lebar, ya, sahrata bahrota artinya panjang lebar. Namun ingat, pernah saya sampaikan di bab la nafiyah lil jinsi, bahwasanya tarkib yang semisal ini tidak boleh lebih dari 2 kata. Karena jika lebih dari itu, maka ia kembali mu'rab. Ya, sebagaimana yang terjadi pada isim la nafiyah lil jinsi yang berupa mudhof, maka kembali apa? Mansub. Juga sebagaimana munada yang mudhof, maka ia kembali mansub. Maka demikian juga zorof yang terdiri dari 3 kata, ya, atau lebih, maka menjadi mansub. Ya, misalnya laqaituhu sahratan wa bahratan wa nahratan. Ya, aku bertemu dengannya panjang lebar dan mengalir obrolannya. Ya, tidak boleh kita mengatakan laqaituhu sahrata bahrata nahrata, karena ya, tarkib tidak boleh lebih dari 2 kata. Ya, maka ia menjadi mu'rab, ya, ia menjadi mansub, dan huruf atofnya yang semula mahdhuf menjadi apa? Muncul kembali. Ya, sebagaimana juga di dalam sebuah ayat, ya, qala rabbi inni da'utu qaumi lailaw wa nahara. Ya, lailaw wa nahara, ia mansub karena apa? Karena wawunya dimunculkan. Ya, terakhir marhudhah. Ya, catatan dari penulis di sini disebutkan id tadullu ala ma madha minaz zaman. Ya, tadi sudah sampaikan ia menunjukkan waktu lampau. Wa takunu mabniyatan ala sukuni wa tudhafu ila jumlah. Maka ia mabni ala sukun dan dia mudhaf kepada jumlah, ya, seperti ji'tuka idh qama Muhammadun. Ya, aku mendatangimu ketika apa? Muhammad berdiri. Wa idza lam tudhaf ila jumlah, ya, jika ia tidak dimudhafkan kepada jumlah, fa innaha tunawwan, maka ia bertanwin. Wa katsiran ma talhaqu bil kalimatid dalati ala zaman, ya, maka seringkali ia mengikuti apa? Isim-isim atau kalimat-kalimat yang menunjukkan waktu, ya, seperti hina, waktu, yaum ila akhirih, ya, sehingga menjadi hina idzin, wa waktu idzin wa yauma idzin. Ya, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.